Jadi, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Jadi, di materi yang pertama ada bab 1, yaitu hakikat geografi. Yang A, pengertian geografi. Pada hakikatnya, pengetahuan tentang geografi telah ada pada setiap manusia. Karena sejak lahir manusia telah mengenal alam dan lingkungan yang mereka tempati. Namun, nama geografi baru dikenal setelah Eratosthenes 276 sampai 194 SM menerapkan konsep geografi yang berjudul Geografika. Secara etimologis, asal kata geografi berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan grafin, yang berarti lukisan, sehingga geografi berarti lukisan tentang bumi. Selanjutnya yang B, batasan geografi. Dalam ilmu geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi. Di luar bumi, bahkan benda-benda yang ada di ruang angkasa turut menjadi objek kajian geografi. Dengan kata lain, geografi sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Selanjutnya yang C, ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia yang biasa disebut ilmu bumi alam, dalam kurung, spesial geografi atau geografi fisis. Yang kedua, mempelajari kehidupan di atas di permukaan bumi yang meliputi A. Dunia tumbuhan-tumbuhan dipandang dari segi geografi atau fitogeografi. Yang B. Mempelajari dunia hewan yang disebut juga zoogeografi. Yang C. Mempelajari hubungan antar manusia dengan lingkungan alam yang disebut juga geografi sosial, dalam kurung human geografi. Selanjutnya yang D, geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik merupakan studi ilmu geografi yang menitikberatkan pada studi tentang bentang lahan. Dalam kajian ilmu geografi ini, mampu merumuskan hukum sebab akibat dan terhadap gejala-gejala dan proses-proses fisik di permukaan bumi secara general, tetapi tidak memasukkan unsur manusia. Dalam hal ini, banyak ahli-ahli geografi yang sampai sekarang masih mempertahankan pendapat dan pandangan khususnya tentang iklim dan bentang lahan sebagai titik sentral. Geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Selanjutnya, yang E, geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan alam. Ilmu geografi ini membahas dan mempelajari tentang topik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam salah satu definisi geografi yang berbunyi, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar bumi dan manusia. Di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia, atau lingkungan alam dan penduduk. Manusia yang dimaksud bukan merupakan sebagai individu, melainkan sebagai kelompok karena adaptasinya terhadap lingkungan alam dilaksanakan secara kolektif. Misalnya seperti penghuni desa, penduduk, dan wilayah sebagai bangsa. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa geografi mirip dengan ilmu ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interrelasi atau interaksi organisme dengan lingkungannya. Di sini ada yang pertama, yaitu determinisme alam. Menurut geografi, hidup manusia itu dipengaruhi oleh iklim, musim, cuaca, persediaan air, jenis tanah, batuan, fauna, serta flora. Di dalam ilmu geografi, khususnya pada abad yang telah lalu, kuat aliran determinisme alam yang berbunyi, alam itu menentukan segala pada manusia. Manusia merupakan objek yang plastis saja dari kemutlakan alam. Yang kedua, ada environmentalisme pada abad ke-16 sampai 19.
Paham environmentalisme dalam geografi merupakan paham yang menitikberatkan kepada aktivitas manusia dan kondisinya yang sedemikian rupa dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Environmentalisme yang mengatakan bahwa adanya pengaruh dari lingkungan atas kehidupan manusia juga diikuti oleh filsuf politikus Jean Bodin di Perancis dari 1530 sampai 1596. Menurut dia, ada 3 zona iklim di Eropa, dari utara ke selatan, yaitu zona dingin, zona sejuk, dan zona hangat, sehingga masing-masing zona menciptakan ciri-ciri penduduk yang berbeda-beda. Zona dingin (zona utara), suhu yang dingin menyebabkan keadaan fisik penduduk kuat, tegap tetapi mempunyai mental yang lambat, cenderung memiliki pemerintahan yang demokratis. Zona panas (zona selatan) memiliki suhu yang panas dan menyebabkan penduduk malas, pintar, tetapi politiknya pasif. Dengan sedemikian, mereka lebih cocok hidup di daerah penjajahan. Yang ketiga, zona hangat (zona utara dan selatan) memiliki kondisi alam yang hangat dan mereka mendapatkan keuntungan baik dari segi keunggulan inteligensi dalam hal industri dan pemerintahan yang stabil. Selanjutnya yang F, geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Keanekaragaman di kalangan pengikut paham determinisme environmentalisme mendefinisikan geografi sebagai studi pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Dalam kajian geografi sebagai ilmu ekologi manusia menegaskan bahwa manusia bukan semata-mata hanya bagian dari lingkungan alam yang ada di sekitar, tetapi dalam diri manusia terhadap kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri yang diwarisi dari nenek moyang mereka, mempunyai teknologi dan peralatan, mempunyai cara-cara atau pandangan hidup untuk mempertahankan diri dari kekuatan alam. Paham ekologi manusia ini merupakan perbaikan dari paham determinisme environmental. Titik pandang paham ekologi manusia adalah manusia sebagai konsentrasinya, dan paham ini disebut dengan paham posibilisme. Pola kegiatan manusia menurut penganut posibilisme adalah lebih mengutamakan kegiatan manusia daripada batas-batas yang ada pada lingkungan alam tersebut. Dalam paham ini, mempercayai bahwa alam bukan tuan atau majikan bagi manusia, melainkan merupakan teman dan jika perlu alam bisa dijadikan sebagai budak oleh manusia. Dengan contoh kegiatan manusia berupa pengubahan atas berbagai kenampakan di permukaan bumi. Misalnya, menggarap sawah, memanfaatkan air terjun, menghijaukan daerah, membuat waduk, dan jaringan saluran air. Dan selanjutnya yang G, geografi sebagai studi bentang lahan. Ahli geografi beranggapan bahwa paham ini bertentangan dengan paham kaum environmentalisme yang mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Suatu masyarakat dapat mengembangkan tempat tinggal mereka dengan cara mengubah bentang alam menjadi bentang budaya. Jenis dan kualitas perubahan ini tergantung dari tingkat kebudayaannya. Sebagai contoh dari anggapan tersebut adalah materi bentang lahan yang diajarkan di sekolah-sekolah bertujuan memberi penjelasan tentang deskripsi kenampakan yang bersifat nyata dari pemakaian lahan atau tanah sebagai wujud pencerminan dari aktivitas manusia. Pendekatan geografi sebagai studi tentang bentang lahan ini sebagai pendekatan lain mempunyai beberapa kelemahan. Oleh sebab itu, dalam tradisi-tradisi geografi selalu harus memperhatikan pada tipe-tipe ekonomi dan susunan sosial dan politik pada wilayah-wilayah yang berbeda. Hal yang harus diperhatikan dalam paham ini bahwa jangan terlalu melebih-lebihkan dalam mendeskripsikan bentang lahan, tetapi hendaklah lebih banyak ke geografisnya
khususnya dalam berkaitan dengan keruangan. Selanjutnya yang H, geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. Geografi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penyebaran atau distribusi gejala di permukaan bumi, yaitu di mana sesuatu itu berada seperti batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, rumah, penduduk, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Dan muncul pertanyaan, apakah ahli geografi memperkirakan bagaimana menempatkan pola-pola penyebaran benda-benda tersebut, dan apakah sebagian atau semuanya? Hal yang penting diketahui adalah objektivitas dari lokasinya. Lokasi sesuatu objek adalah suatu atribut dari objek itu sendiri, dan bagaimana legitimasinya berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Menempatkan penyebaran suatu gejala di permukaan bumi merupakan salah satu prosedur yang penting dalam geografi, walaupun bukan merupakan tujuan utama dari geografi. Selanjutnya yang I, manfaat ilmu geografi. Ilmu geografi adalah membantu dalam memahami negara sendiri, karena dengan belajar geografi akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara sendiri. Dapat mengetahui keadaan alam, kondisi manusia, mengetahui potensi daerah yang dimiliki, sehingga jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka sangat diperlukan untuk mengetahui potensi dari masing-masing daerah. Dengan belajar ilmu geografi, bisa menambah wawasan global dalam memasuki era globalisasi. Apa yang terjadi dalam belahan bumi yang lain akan segera diketahui, sehingga diperlukan sekali untuk mengetahui tentang geografi negara lain. Dengan mempelajari geografi, maka kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara lain dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dalam konteks bentang alamnya, sehingga ilmu geografi bisa dijadikan dasar oleh setiap negara untuk mengadakan hubungan kerjasama antar negara. Jadi di sini selanjutnya ada bab 2, prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Dan di sini ada A, prinsip penyebaran, dalam kurung distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama kali, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi, yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain, sesuai dengan luar wilayah. Guna melihat persebaran fenomena dan fakta geografi di permukaan bumi, maka diperlukan adanya peta. Melalui pengamatan dan penggambaran persebaran fenomena dan fakta geografi dari sebuah peta, maka diungkap berbagai persoalan dari fenomena dari fakta tersebut. Maka, dari itu, prinsip persebaran merupakan prinsip kunci geografi selanjutnya. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bentang alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang B, prinsip interrelasi, dalam kurung hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkap dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Bisa dikatakan dalam prinsip interrelasi, gejala yang satu
berkaitan dengan gejala lainnya. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim. Gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Kepadatan penduduk memengaruhi pembangunan di segala bidang dan sebagainya. Selanjutnya yang C, prinsip deskripsi. Dalam kurung penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip berupa grafik, diagram, dan tabel. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang D, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyabaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip interrelasi, sehingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia sebagai bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat, karena pengaruh suhu dan kelembapan. Selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu konsep geografi. Apa sih dari konsep geografi? Dengan adanya konsep-konsep geografi dapat digunakan sebagai pembeda antara ilmu geografi dengan disiplin ilmu yang lain. Beberapa contoh konsep geografi sebagai berikut. Di sini ada A, konsep ruang. Ruang yang dimaksud dalam ilmu geografi adalah berkaitan dengan permukaan bumi yang luasnya bervariasi dari luas yang sangat terbatas kepada permukaan bumi yang luasnya mencapai beribu-ribu kilometer. Unsur penting dalam pengertian ruang menurut geografi meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai ke dalam tertentu, lapisan air, hidrosfer, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Ruang atau wilayah memiliki sifat-sifat khas dengan karakteristik tertentu yang membedakan dengan wilayah lain dan di sekitarnya. Yang B, bumi sebagai planet. Dalam susunan tata surya terdiri atas matahari, planet, satelit, dan komet. Bumi merupakan salah satu dari planet dalam tata surya. Di samping berputar pada porosnya, dalam kurung berotasi, bumi juga beredar mengelilingi matahari, dalam kurung berevolusi. Lamanya 24 jam, maka terjadilah siang dan malam, dan berlakunya perbedaan waktu setempat. Akibat dari revolusi dan kemiringan sumbu bumi, maka terjadilah musim. Di daerah lintang sedang, 22,5 derajat sampai 66,5 derajat, lintang utara atau lintang selatan, terjadilah perubahan P4 musim. Sedangkan di daerah muson terjadi perubahan musim hujan dan musim kemarau. Akibat dari gejala ini, maka adanya pengaruh terhadap vegetasi dalam kurung flora dan kegiatan pertanian serta kegiatan manusia itu sendiri. Selanjutnya yang C, cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan kondisi alamiah yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu tempat
dan pada waktu tertentu. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata udara di daerah yang luas pada waktu yang relatif lama. Dengan adanya perbedaan cuaca dan iklim di setiap wilayah, maka akan mempengaruhi kenampakan alam di sekitarnya. Contoh dari cuaca adalah suhu udara di daerah puncak lebih dingin dan di daerah Tangerang suhu udaranya lebih panas. Contoh dari iklim yang mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan tinggi yang menyebabkan cuaca hangat dan lembab. Selanjutnya yang D, keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Indonesia merupakan golongan tertinggi di dunia, melebihi Amerika dan Afrika tropis. Apabila dibandingkan dengan daerah beriklim sedang dan dingin, jenis tumbuh-tumbuhannya diperkirakan mencapai 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora di dunia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi fisik dari wilayah masing-masing yang secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, daerah Asiatis atau Sunda Flat. Daerah ini meliputi wilayah yang dulunya bergabung dengan benua Asia, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Fauna yang ada di daerah tersebut memiliki persamaan dengan fauna yang ada di benua Asia. Yang kedua, daerah Australia atau Sahul Flat. Wilayah ini terletak di bagian timur dari Indonesia yang dahulu bergabung dengan benua Australia yang menyebabkan fauna di daerah tersebut memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di Australia. Yang ketiga, daerah Austral Asiatis atau peralihan. Daerah Austral Asiatis atau yang disebut juga daerah peralihan ini merupakan daerah pemisahan antara fauna Asiatis dan fauna Australis. Penyebaran fauna terdapat di daerah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya yang E, konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak suatu wilayah merupakan konsep awal dan menjadi konsep ciri dari pertumbuhan geografi. Konsep lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut terkait dengan garis lintang dan garis buzur, sedangkan lokasi relatif yaitu lokasi yang diikat dari daerah lain. Contohnya, lokasi absolut. Letak Indonesia dilihat dari letak astronomisnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur. Lokasi relatif. Lokasi Indonesia sendiri menurut lokasi relatifnya yaitu terletak di antara 2 benua yang benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Letak relatif ini pula dapat berubah-ubah sesuai dengan sudut pandang penggunaannya. Karena lokasi relatif pula dapat digambarkan melalui objek-objek yang dinamai oleh manusia. Contohnya sendiri ialah penamaan benua, samudra, pulau, laut, dan sebagainya. Selanjutnya yang F itu kota. Konsep kota merupakan sebuah konsep yang memiliki arti sebagai suatu tempat di wilayah tertentu yang dihuni oleh cukup banyak penduduk dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Studi tentang masyarakat kota tidak hanya terbatas pada studi tentang masyarakat serta luas, namun juga karakteristik tertentu dalam kehidupan internalnya. Selanjutnya yang G, konsep jarak. Materi ini menjelaskan tentang konsep jarak dalam geografi yang merupakan ruang atau sela yang menghubungkan 2 lokasi atau objek.
Jarak memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Jarak dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak tetap yang diukur dengan satuan panjang seperti meter atau kilometer. Misalnya jarak antara Surabaya dan Yogyakarta sebesar 328 km, sementara itu jarak relatif mengacu pada waktu atau lamanya perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu lokasi yang dapat berubah tergantung kondisi, seperti rute atau kemacetan. Sebagai contoh, jarak relatif antara Surabaya dan Yogyakarta memerlukan waktu sekitar 8 jam melalui rute tertentu. Selanjutnya yang H, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah jarak yang dapat dicapai dari satu wilayah ke wilayah lain, yang dipengaruhi oleh kondisi medan serta ketersediaan sarana transportasi atau komunikasi yang digunakan. Konsep ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keterjangkauan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Contoh konsep keterjangkauan. Yang pertama, daerah pedalaman di hutan Kalimantan sulit dijangkau karena sarana dan prasarana untuk menuju hutan tersebut terbatas. Yang kedua, Pulau Baiwan di Jawa Timur hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan Gresik. Selanjutnya yang I, konsep pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik bersifat alami, dalam kurung seperti aliran sungai, persebaran tumbuhan, jenis tanah dan batuan, persebaran iklim, dan curah hujan, maupun bersifat fenomena sosial budaya, dalam kurung persebaran pemukiman, mata pencarian, persebaran lokasi tempat tinggal penduduk. Contoh dari konsep pola adalah pemukiman yang memanjang di sepanjang jalan raya. Pemukiman di kota besar dibangun dengan berhimpitan antara pemukiman satu dengan yang lain. Selanjutnya yang J, ada konsep morfologi. Morfologi merupakan konsep yang menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan atau penurunan wilayah dalam kurung secara geologis yang disertai dengan adanya erosi dan sedimentasi, sehingga menjelaskan morfologi di permukaan bumi seperti pantai, daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, lembah, pulau, dataran, dan sebagainya. Contoh dari morfologi. Yang pertama, Jakarta merupakan daerah dataran rendah. Yang kedua, daerah Bandung didominasi oleh daratan tinggi. Selanjutnya yang K, ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan konsep yang menjelaskan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang dapat dilihat dari segi ekonomis maupun dilihat dari faktor lain yang bersifat menguntungkan. Pada konsep aglomerasi, pola persebaran dibagi menjadi 3, yaitu pola mengelompok, pola tersebar secara acak, dalam kurung tidak teratur, dan pola tersebar teratur. Contoh dari konsep aglomerasi, yang pertama, pola pemukiman penduduk di daerah Pantura tersebar di sepanjang jalan raya. Yang kedua, para pengrajin bambu rotan, para pengrajin mebel hidup berkelompok sesuai dengan profesi mereka. Yang ketiga, pola persebaran pemukiman di daerah pegunungan didominasi oleh pola penyebar. Selanjutnya yang L, ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
Setiap wilayah memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai guna tersendiri. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi fisik, dalam kurung iklim mikro, resapan air, dan tempat satwa, dan sosial, dalam kurung estetika, tempat bermain, rekreasi, dan lain-lain. Dari wilayah tersebut, ada contoh. Yang pertama, harga tanah di wilayah kota Tangerang lebih mahal daripada harga tanah di daerah pelosok pedesaan. Yang kedua, daerah yang memiliki pemandangan yang indah dapat berpotensi dijadikan tempat wisata. Selanjutnya ada yang M, konsep interaksi atau interdependensi areal. Konsep interaksi atau interdependensi areal merupakan konsep yang menjelaskan bahwa adanya suatu peristiwa yang saling berkaitan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal tersebut terjadi karena setiap daerah atau wilayah tertentu mampu mengembangkan potensi dari sumber daya yang ada di wilayahnya. Sedangkan kebutuhan yang berbeda antara wilayah satu dengan yang lain yang menyebabkan suatu tempat terhubung satu sama lain. Contoh, 1. Tanaman padi yang banyak ditanam oleh petani di pedesaan didistribusikan ke daerah perkotaan atau daerah yang membutuhkan. Yang kedua, daerah perkotaan yang biasanya menjadi daerah produksi barang jadi seperti pakaian akan mengirimkan hasil produksi mereka ke daerah pedesaan atau daerah yang membutuhkan. Selanjutnya yang N, konsep diferensiasi areal. Dalam konsep diferensiasi menjelaskan bahwa suatu daerah memiliki ciri khas dalam kurung corak tersendiri. Konsep diferensiasi areal ini digunakan untuk mempelajari perbedaan gejala geografi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain di permukaan bumi. Contoh, yang pertama, daerah Malang merupakan daerah pegunungan dengan olahan makan dari buah apel menjadi ciri khas utamanya. Yang kedua, daerah Kepulauan Seribu merupakan daerah yang terkenal dengan wisata laut dan kepulauannya. Selanjutnya yang O, konsep keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan ruangan menjelaskan bahwa suatu wilayah dengan lingkungan atau dengan aspek yang lain sehingga saling berhubungan dengan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa hubungan sebab akibat. Contoh, yang pertama, kebakaran hutan di Riau dan di Kalimantan mengakibatkan terjadinya polusi udara di Singapura dan Malaysia. Yang kedua, daerah Malang merupakan daerah pegunungan dataran tinggi dengan mata pencarian penduduknya kebanyakan sebagai petani buah dan sayuran.